Horas, salam sejahtera, selamat siang, Amang Tua, Amang Muda, dan Hinang Kuda, dan kakak-kakak dan adik. Mungkin untuk biodata ini bisa langsung baca, mengingat waktu. Kami akan memulai, tapi tentang ketentuannya perlu saya sampaikan dulu. Pertama, nanti Amang Muda akan menyampaikan narasumber kurang lebih sekitar 10 menit udah ya. Dan ada sesi pertanyaan. Tentang pertanyaan, ada 3 topik yang kami arahkan untuk menjadi dasar pertanyaan dari Amang Tua atau Amang Muda. Yang pertama adalah topik mengenai nama yayasan itu tersebut. Kedua, mengenai sekitar penjelasan misi dan visi dari yayasan. Yang ketiga, hal lain mengenai program, baik rencana jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Demikian untuk waktunya kami silakan ke Bapak Uda, pejabat untuk mulai. Tes. Kayaknya kurang bagus kan? Oh iya, ada. Tes. Terima kasih, moderator, abang saya, Gusar, Horas Madamang, Dohot Inang Sude. Jadi molo hami si jabat ijaan baru. Alana hami ma si jabat na paluwaluhon. Alana kami ma marga si jabat na dong ison produk pengadilan. Jadi mula hamu kita kasih jabat ada pitu, sebetulnya tabay madanayon ni anon. Ikonarong masih jabat perpengadilan. Alana bapak nami nahinan, isi dikalangi marga si tanggang. Jadi ati alanya hama mungkin baru kilo di babon, taku boto hami, lama mana tu pengadilan. Jadi mula dong na hidup di era si dikalang tahun-tahun 70-an, bapak nami irokom masih jabat perpenerangan. Alana ke region na julo babon di jawatan penerangan. Jadi molo sonari mungkin keminfo marau nate. Jadi molo kami memang karena memang sudah produk pengadilan, sudah administrasi orang tua nahinan, sudah ngamar produk si jaba ijan baru. Jadi artinya akan alubin akan hurang ima keadaan. Dalam memang kami generasi Palimahom manang paunopom mahami, pinoparito ga si pejabat ng mga rato tu sidikalak, dapat na di Sibira. Mungkin ala ni pemilihan kepala desa Maraon, isubul, dohot kadapot akaarta, berkolaborasi marga si tanggang, dohot marga si jabat disubul. Jadi tong mahami si lebih komplit mato kami disubuli si tanggang Gusar. Si tanggang Gusar bang, walaupun sebenarnya kami si jabat. Dan memang tidak ada abang-abang kami marga Gusar yang mengklaim ima jagoni si jabat na sesidik kalangi. Ya. Jadi memang pasroha Allah molo menurut kami dari sidik kalang pertama deklarasi marga si jabat ini yang menggetarkan hati adalah tahun 90 ada Bang Barmen si jabat mana di sini? Ini Bang Barmen. Oh iya, sama si Abang Pardamen si jabat. Ini mirip-mirip ini. Bang Pardamen inilah dulu sama Abang Barmen ini yang mengkoordinir semua marga si jabat di Jabodetabek ini. Saya juga nggak tahu misinya itu apa. Padahal waktu itu dia sangat tinggi jabatannya di Pemda DKI. Semua marga si jabat harus pulang. Mau udah dari sini Kalang, mau dari Banjahe, mau dari apa, misinya apa? Harus bikin tugu. Tak ada tugu, tak ada marga si jabat. Representasi dari marga si jabat itu harus ada tugu. Kita protes dia. Ada luang di Pangururan, ada loh di Sidikalang, ada loh di tempat lain. Tidak bisa. Kami pun kalau ditanya, kami dari mana? Dari Tomok, katanya Bang ya. Kami pun kalau ditanya, kami dari Tomok. Tapi kita harus yakin bahwa si jabat itu berasal dari Amrita, si perintah.
Nah ini nih Bang Barmen si Jabat ini. Jadi memang dia itu dari dulu selalu membuat satu tonggak di kami marga yang di Jakarta ya. Saya sebagai generasi yang muda lah pada saat tahun 90 itu. Bergetar hati saya. Beberapa puluh tahun kemudian dia SMS lagi ke saya. Paparkan dulu tentang yayasan. Saya bilang, Bang, nggak salah ini bikin yayasan di Marga Sijabat. Susah lo bikin yayasan. Susah. Bicara yayasan itu gampang. Pergi ke notaris, saya telepon teman-teman saya notaris, gampang. Karena apa? Tadi apalagi dalam struktur ini, Ketua Dewan Pembina sudah bersabda nih, harus ada yayasan sejajar dengan bidang-bidang yang lain. Dan yayasan itu sama, mungkin ini Ketua Umum kita ini atas perintah dari Dewan Pembina juga ini. Dari awal harus diplot, ada si jabatnya di sana. Tidak bisa tidak, ini perintah nih. Tidak bisa tidak, harus ada marga si jabat di situ. Nah, jadi seperti itulah Amang Inang. Jadi kalau menurut saya, kalau kita memang mau serius, yayasan si jabat ini adalah tonggak kedua yang harus dimiliki oleh si jabat dimanapun sebagai wujud dari yang kita bikin toga si jabat yang diam barita itu. Kok ada tepuk tangannya? Ini akan kita jadikan tonggak sejarah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tonggak sejarah? Di yayasannya itu pun sudah ada siabatnya. Makanya kami bergumul di internal kami, panitia ad hoc yang kami bikin. Bagaimana caranya ini? Kita harus bikin satu semangat supaya toga si jabat ini bergema. Apa semangatnya? Kami carilah referensi-referensi. Ada adik saya, Frans Sijabat, ada adik saya, Ishak Sijabat. Semua mengatakan, saya belum punya referensi, ada yayasan marga yang sukses. Semua kami tim ad hoc mempunyai referensi, setiap yayasan bikin atas nama marga, selalu dibikin buru-buru. Selalu dibikin mau menjelang pilkada. Selalu dibikin menjelang-jelang ada sesuatu yang tanda kutip lah, ada kepentingan-kepentingan tertentu di sana. Makanya kita berembuk. Bagaimanalah kita membuat satu kata aja yang membuat begitu ada bicara yayasan toga si jabat, itu adalah si jabat. Entah siapapun nanti ngurusnya. Itulah Bapak-Bapak, Amang, Inang. Kami membuat satu statement di dalam panitia ad hoc itu bahwa yayasan itu adalah anak kandung PPTS. Setuju? Ya, jadi yayasan itu ininya dulu, semangatnya dulu adalah anak kandung PPTS. Gagal yayasannya, gagal juga PPTS-nya. Satu. Supaya lebih heroik lagi. Deklarasi Marga Sijabat itu kan tugu. Nggak tahu dirawat apa enggak sekarang. Kita bikin statement yang kedua. Yayasan itu harus anak pertama laki-laki dari PPTS. Batak kan semua ini kan? Nggak ada yang orang Jawa. Yayasan ini harus jadi anak laki-laki pertamanya PPTS. Jadi biar makin bergetar ininya. Karena kalau sudah anak laki-laki anak pertama pula, apa yang akan kita lakukan sebagai kita kalau masih Batak? Bukan hanya itu, Bang Inang. Sudah anak kandung PPTS, anak pertama laki-laki dari PPTS, Pahopu Panggoaran pula dari PPTS. 3 nama melekat di dalam yayasan ini nanti yang semangatnya harus benar-benar kita terapkan di dalam aktivitas yayasan ini. Kalau sudah Panggoaran diopungna, Amang Inang,
Bang Jaihud baru dapat cucu nih. Saya lihat di Facebooknya, senang luar biasa. Ya Bang ya? Ini yayasan ini harus cucu pengeluaran opungnya. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi. Kami mengharapkan inilah monumen kedua yang hidup yang dimiliki oleh Toga Sijabat seluruh dunia. Tugu kita sudah punya. Anak saya bangga berfoto di situ. Puji Tuhan. Tapi apa? Yang hidup lagi. Yang dia akan bisa semua orang-orang kita semuanya Marga Sijabat ini berpartisipasi di dalam. Itu yang pertama. Jadi kami membuat satu slogan itu. Anak kandung, laki-laki pula, hupu pangguaran pula. Jadi hati-hati. Siapapun nanti pengurusnya, hati-hati. Ini bergetar ini meja, bergetar ini ruangan. Saya tadi, setiap tadi satu demi kata tadi dari Dewan Pembina bergetar saya tadi Amang. Karena bagaimanapun Sijabat itu memang masih mendarah daging dalam kehidupan. Itu yang pertama, Amang ini. Yang kedua, yang paling sulit dari yayasan ini adalah nanti tolong Bapak, Ibu, Amang, Inang bersedialah. Bersedialah kalau ditunjuk jadi pengurus oleh Bang Barmen. Karena ini adalah pekerjaan yang sulit. Kenapa sulit? Saya tadi begitu datang ke sini, udah berapa menit Pak? Masih? Udah berapa menit? Oh baru pembukaan. Saya dari datang ke sini, saya lihat yang datang ini mengisi daftar hadir orang-orang hebat semua. Artinya apa? Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya sudah familiar dengan apa yang namanya perseroan terbatas. Sudah familiar dengan namanya koperasi. Sudah familiar dengan namanya badan-badan hukum yang lain. Cuma mohon saya himbau lagi kepada Bapak Ibu, Amang Inang tentang yayasan ini. Logika yayasan ini memang aneh tapi nyata tapi aneh. Bagaimana mungkin Bang Barmen akan menyumbang yayasan ini nanti misalnya 1 miliar. Tapi dia tidak punya, begitu dia sumbang 1 miliar, putus. Nggak ada istilah siswa bulu. Nggak ada istilah siswa bulu di yayasan ini. Kalau Bang Barmen sudah menyumbang ke yayasan 1 miliar, putus. Akang Boru pun tidak bisa lagi mengklaim mana dulu yang disumbang sama suami saya. Nggak bisa, putus. Itu milik yayasan. Sudah begitu Bang Barmen ini akan capek jungkir balik sana kemari menghidupi dan atau menggelorakan yayasan ini, tapi dia tak punya gaji. Dia tidak punya gaji. Oke, supaya yayasan ini hidup katanya udah 250 juta kita mainkanlah dulu entah di mana, koperasi simpan pinjam mana, usaha mana. Untung dia tak dapat pula. Tolong dipahami ini. Sudah sumbang uang, sudah bekerja untuk yayasan, tapi tak ada dia dapat apapun dari yayasan ini. Makanya saya bilang sama Bang Barmen dari awal, carilah dulu Bang, marga-marga Sijabat yang 24 karat. Siapalah nanti kira-kira yang bisa abang gadang-gadang untuk menjadi pengurus yayasan ini. Karena apa? Ini pekerjaan sulit. Kalau Bang Barmen ini menanamkan saham di salah satu industri pengolahan sampah, dia sumbang, dimasukkan di situ sahamnya 1 miliar, dia pikirannya sudah langsung berpikir dividen. Sudah langsung berpikir dia sepersekian, dapat angkat sampah dari sini di hotel ini, hotel mana semua, dapat uang. Tapi ini ketika itu dapat uangnya, dia tidak akan dapat apa-apa kalau ini cerita yayasan. Makanya kalau kami pun di dalam rekomendasi kami bahwa siapapun nanti yang menjadi pengurus yayasan adalah kita serahkan kepada badan pengurus. Intinya carilah marga Sijabat yang 24 karat. 24 karat itu bukan karena dia itu kaya, enggak. Tapi di sana itu ada semangat. Semangatnya marga Sijabat itu harus dulu. Dan yang kedua, dia ini jiwa sosial. Makanya kalau di dalam rekomendasi kami pun silahkan badan pengurus pilihlah marga-marga Sijabat yang lain. Sesuai dengan tantangan zaman, memang kami juga akan
lihat bahwa supaya ini jangan terlalu melebar, kami juga nanti memang mereferensi untuk sementara waktu lingkup tugasnya itu dan tujuannya itu dipersempit dulu lah. Apalagi kita sudah sepakati dari nama pun ini bicara Bona Pasogit. Jadi jangan ada lagi cerita Sidikalang. Kami orang Sidikalang enggak lah. Yang penting Samosir itu maju udah bagus. Karena di Sidikalang sedikit-sedikit sudah bisa kita kuasai teman-teman kita yang orang Pak itu kan. Dapat kita sepetak 2 petak di sana warisan. Samosir lah. Kalau Samosir pun tidak perlu sudah dipeta juga kantong-kantongnya yang mana. Hutannya Marga Gusar kah, hutannya Marga Panjabat kah, dan seterusnya. Jadi memang lebih baik untuk start awal ini, jangan melebar-lebar dulu. Yang penting dipersempit dulu, nanti ketika nanti pengurus melakukan improvisasi dan yang lain-lain, itu nanti biar berkembang dengan sendirinya. Kemudian memang kami rekomendasikan, kalau nanti yang menjadi pembina dari yayasan ini, memang kami rekomendasikan bahwa tolonglah direpresentasilah semua ini tua-tua dari marga Sijabat yang ada. Kalau menurut kami itu direpresentasikan oleh Dewan Pengurus, Ketua Umum maupun Sekjen. Namun kalau khusus untuk pengurus maupun pengawas nantinya, sebenarnya kami menginginkan ini diisi oleh kalangan profesional. Karena ke depan tantangan itu sudah akan semakin berbeda. Karena tidak mungkin lagi yayasan ini hanya yayasan peminta-minta. Sekali lagi kita garis bawahi, jangan yayasan ini menjadi yayasan peminta-minta. Tapi jadilah dia yayasan yang kreatif, bisa menghasilkan uang dan bisa menghidupi aktivitasnya sendiri, dan itulah yang aku katakan tadi, tarbarita memana gabe paupu panggaran. Jadi memang dinamika di kami tim ad hoc, di tim ad hoc memang banyak yang saya sampaikan tadi, tapi beberapa yang sudah kita permasalahkan atau dipetakan. Permasalahan yayasan itu di mana-mana mungkin Bapak Ibu sama, nanti akan terjadi disharmoni antara yayasan dengan pengurus toga Sijabat. Makanya yang saya sampaikan tadi mengantisipasinya, jadilah yayasan ini nanti pembina-pembinanya adalah representasi dari tua-tua Sijabat yang sekali lagi saya katakan ya, bukan maksud menghina, tapi yang memang 100% atau 24 karat lah marga Sijabat. Semua sih 24 karat, tapi mungkin 24 karat versi aneka tambang mungkin ya, antam. Kemudian itu tadi kita harus hindari yayasan ini dari politik. Jangan sekali-sekali kita berpikir politik. Kalau mau ikut politik sudah ada tempatnya. Ini semuanya saya yakin antara Bapak Ibu sudah punya partai politik. Jangan pula bersifat LSM, ya. Jangan LSM, tembak sana tembak sini padahal maunya apa? Janganlah. Karena itu tadi, kita ingat itu tadi, jangannya dewan pembina kita, enggak begitu. Semua kita ini adalah bicara hati. Kemudian biasa masalah keuangan, tapi saya yakin pengalaman saya puluhan tahun jadi marga Sijabat, tak pernah ku dengar marga Sijabat ini bermasalah dengan keuangan. Puji Tuhan, itulah menjadi kebanggaan saya di keluarga istri saya. Ate, di hamo kainang ate, dakya kali bagi hamo ke marga Sijabaton bermasalah di keuangan kan, di luar-luar akan. Nah, iya, jadi itu yang saya banggakan dari marga Sijabat. Kalaupun yayasan banyak masalah keuangan, tapi saya yakin dengan model saling mengulurkan tangan, saling berkomunikasi, sama seperti tadi begitu Dewan Pembina kita bilang seperti ini arahannya. Misalnya tadi yang generasi muda toga Sijabat beres, gampang. Itu yang pengalaman saya di marga Sijabat ini. Dan itu saya banggakan kepada anak istri saya. Dan yang terakhir memang itu tadi, kalau mencari pengurus yayasan di zaman now, memang harus yang kreatif untuk menghindari yayasan itu tidur. Karena sekarang ini tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan uluran tangan pemerintah. Uluran tangan pemerintah ya, tapi memang
Itu adalah salah satu sumber yayasan. Yang paling utama adalah bagaimana kreativitas dari pengurus itu sendiri supaya yayasan itu nanti berjalan dengan baik. Dan yayasan berjalan dengan baik, tokoh jabat yang terkenal di sana. Salah satu contoh nih, kalau saya memang masih menggelitik karena memang saya tukang kritik ketua Dewan Pembina. Sesudah puluhan tahun 1990 itu, saya di sini banyak tukang insinyur nih. Belum ada saya lihat di Pulau Samosir itu pompa ke atas. Saya belum lihat itu pompa air ke atas. Akhirnya apa? Di bawah itu Danau Toba, diambilin semua airnya sama Inalum, perusahaannya Bapak Tua kita ini. Diambilin airnya jadi listrik. Tapi tugas jabat tidak bisa menyedot air itu ke atas supaya yang di atas pertaniannya makmur. Saya belum pernah lihat itu. Saya udah kelilingin itu Pulau Samosir. Belum pernah saya lihat. Akhirnya apa? Musim hujan pun jadi kekeringan. Atau sebaliknya, kalau apalagi musim kering. Dibikin industri batang nggak bisa. Jadi artinya apa? Kreativitas seperti ini akan nanti menunjukkan yayasan ini bermanfaat nggak untuk masyarakat, khususnya kantong-kantong marga Sijabat yang ada di Samosir sana. Kurang lebih itu yang kami gambarkan di dalam pemaparan kami ini. Mari kita inikan intinya sama, walaupun sebenarnya sudah diketok palu sama Dewan Pembina bahwa ada struktur yayasan, tapi kami pun menambah Pak Ketua Pembina bahwa kami merasa perlu bahwa memang yayasan atau dibentuknya yayasan Toga Sijabat ini adalah mutlak diperlukan oleh marga Sijabat sebagai kebanggaan marga Sijabat. Kurang lebih seperti itu dulu pemaparan umumnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih ya Bang Uda atas penjelasannya. Yang bisa berapa poin yang kita simpulkan adalah pertama, pengurus yayasan yang diharapkan oleh Abang Uda yang nanti akan membidani lahirnya yayasan ini adalah pengurus yang murni Sijabat Kepulauan Karat dalam pengertian penuh integritas, tidak punya konflik kepentingan di dalamnya, benar-benar untuk kemaslahatan atau kemakmuran dari setiap insan Sijabat di seluruh dunia. Kurang lebih begitu kan Pak Uda? Nah, kita ke sesi pertanyaan. Seperti tadi saya sampaikan, ada 3 topik. Saya batasi maksimal hanya 2 pertanyaan karena kita masih banyak, ada beberapa agenda lagi. Yang pertama, jadi yang pertama mengenai esensi atau makna dari nama yayasan itu sendiri. Kenapa ini penting untuk saya sampaikan sebagai topik? Karena sebagai umumnya orang Indonesia, nama itu juga merupakan doa ataupun harapan yang ada di dalam, terkandung di nama tersebut. Tadi ada cerita lucu di luar, ada adik saya, si Jawak, bilang si Jawak itu ternyata memang benar-benar Sijabat. Si Jawak itu singkatan dari Sijabat Nyawak. Jadi nama itu bukan hal yang main-main. Seperti kita juga orang Batak, saya tahu banget ajaran dari bapak saya, nama di bawah 3 kali. Nama lahir, nama anak, dan nama Apu Panggowaran. Yang terakhir lah dipakai sewaktu ada di, begitu dapat nama ketiga, sempurnalah hidup seorang Batak. Nah, siapa yang mau bertanya tentang topik ini? Ya, Bapak udah benar. Dan Pak Haji. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator yang memberikan kesempatan kepada kami. Untuk pemapar, Bang Togar, dengan paparannya yang sungguh luar biasa terhadap Yayasan Bunapaso gitu ya. Ini salah satunya mungkin mudah-mudahan yayasan kita ini bisa berdiri. Ini sangat luar biasa. Ini kami perlu untuk semacam pengetahuan dulu bahwa yayasan ini kalau tidak salah sudah terdaftar kita di Kemham, ya.
dan kita dikasih limit waktu sampai dengan Agustus. Apabila sampai dengan Agustus berarti kita modem, gak berjalan yayasan ini dan tidak diakui oleh Kumham dengan instansi pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, apabila langkah ini sudah terlaksana dan berhasil sampai dengan Agustus, mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus. Ini perlu juga langkah-langkah apa lagi yang harus kita lakukan seandainya bahwa sudah terpilih, sudah terbentuk untuk kepengurusan yayasan ini. Ini perlu juga Abang Togar selaku yang memahami masalah aturan peraturan. Ini perlu juga nanti seandainya sudah terbentuk timnya, ini nggak mungkin lagi nggak koordinasi, tetap yang tugas jam ini selalu berkoordinasi dengan Abang Togar. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah terjadi dan semuanya sudah berjalan dengan baik, ini kan program daripada tugas jabat untuk jangka panjang, ya, jangka panjang ini supaya betul-betul nanti ini menjadi modal kita bahwa tugas si jabat itu sudah punya yayasan. Yang berikutnya adalah ini yang perlu kita sampaikan juga nanti, seandainya sudah terpilih kepengurusan itu, berarti dia harus menyusun apa sih yang harus dilakukan, program-program apa sih yang harus dijalankan daripada yayasan ini. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Tetangga dulu lah. Mic-nya soalnya dekat. Oh sama. Ya. Yes. Saya kira ini forum yang mungkin tidak terjadi sekali 5 tahun kali forum ini ya. Jadi saya kira di forum ini ya kita putuskan dulu ya. Seperti katakanlah kalau di perusahaan namanya pemegang saham gitu ya, apa itu namanya itu? Pendiri. Kita putuskan aja pendiri apakah perorangan atau persohe-sohe. Karena tidak mungkin lagi kita memutuskan itu melalui Zoom meeting atau secara teleponan atau apa. Sehingga nanti kalau itu persohe, berarti setiap ketua-ketua sohenya mengkoordinir. Misalnya setoran awal, misalnya contoh langsung to the point, setoran awal katakanlah per sohe 10 juta contohnya. Berarti 7 sohe modal yang disetorkan 70 juta. Saya kira forum ini harus diputuskan sehingga nanti pengurus memfollow up-nya nggak bingung gitu. Penunjukan terhadap pendiri tadi. Jadi ini saran dari saya kira forum ini harus memutuskan sehingga kalau per sohe nanti udah tinggal gampang kita menghubungi sohenya. Kira-kira begitu. Makasih. Terima kasih. Jadi kita tutup dulu sesi pertama ini. Pertanyaannya dari ini, Bang Togar adalah, oh iya, udah. Terima kasih. Nama saya Pak Minta Sijabat. Sebenarnya saya sangat senang sekali dengan adanya Yayasan Tugas Jabat. Mudah-mudahan segera terwujud. Jadi saya sebenarnya yang tadi dijelaskan oleh Pak Togar, abang saya Togar, bahwa Yayasan Sejabat ini hendaknya berguna buat warga Sejabat. Lalu dia juga ada kegelisahan kenapa air Danau Toba dibawa ke Sigura-gura semua katanya. Kenapa kita nggak pakai? Itu kegelisahan dari Pak Abang saya Togar tadi. Kemudian kegelisahan yang kedua bahwa yayasannya katanya jangan minta-minta. Alias tidak menyusahkan warga Sejabat, kan begitu ya? Nah pertanyaan saya, tapi saya yakin dengan melihat anak-anak muda yang di depan, abang saya Togar, abang saya Si Gusar, ini kita akan bisa cepat dengan kata-kata tangan yayasan itu tidak di bawah, tapi tangannya ada di atas. Harapan saya itu saja, semoga abang saya Togar dan Gusar segera bisa mewujudkan yayasan ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Uda. Oke, kami simpulkan dulu beberapa pertanyaan ini untuk bisa dijawab oleh Bang Uda Togar.
Itu pertama, pertanyaan dari Bapak Huda Bonar yaitu mengenai detail tentang yayasan itu sendiri. Udah. Detail tentang pengurus, detail tentang ini lebih ke arah persiapan teknis dari yayasan. Kedua, masa dari Bang Amang Huda Jayut adalah apakah memang bisa dibuat di dalam rakernas ini kesepakatan mengenai mekanisme pembentukan pengurus atau pendiri dari yayasan. Dari Bapak Huda Pak Haji lebih adalah merupakan doa buat yayasan bahwa Bapak Huda yakin bahwa yayasan ini akan selalu menjadi yang saluran berkat, bukan tangan yang di atas, bukan tangan di bawah. Jadi pertanyaannya kurang lebih dua dulu. Mohon dijawab. Terima kasih moderator. Saya rangkum pertama mungkin di sini adalah kelengkapan administrasi dan yang kedua adalah personil pendiri dan yang ketiga mungkin nanti berbicara tentang permodalan. Tentang nama itu sudah fix Bang, bahwa kita itu sudah booking nama di Kementerian Hukum dan HAM dan nama itu sudah ada. Nama itu sudah ada karena itu memang jerih payah dari teman-teman kita semua. Sudah ada. Terus yang kedua tentang pendirinya ini. Saya pikir kalau di rekomendasi kami sebenarnya tadi sudah kami sampaikan, ini kan si pengurus PPTS ini kan sudah berjalan ini, memutar dari seluruh Indonesia ini. Kami yakin pengurus inti PPTS lah yang lebih paham siapa orang-orangnya. Kami mengatakan itu, siapa orang-orangnya. Karena ya dia yang lebih mengenal. Kami misalnya berbicara kemarin, orang-orang seperti saya sudah tidak layak. Karena apa? Sudah dimakan oleh zaman. Pilihlah orang-orang yang lebih kalau menurut saya mungkin kalau bahasa orang lain, orang seberang mungkin harus militansinya itu luar biasa. Yang tingkat militansinya itu kalau tadi kan saya bilang emas 24 karat. Nah sekarang saya ganti lagi, yang tingkat militansinya terhadap si jabat itu tidak bisa ditawar-tawar. Saya yakin teman-teman pengurus PPTH ini sudah ada nama itu di kantong. Kemudian dari itu abang saya Pak Haji memang akan seperti itu nanti. Akan seperti itu. Saya hanya mengatakan samalah dengan acara kita yang sekarang ini. Saya bangga sama teman-teman panitia, gampang sekali mereka itu mengumpulkan uang itu. Gampang sekali. Dan kalau saya juga waktu itu masih mengingat sebagai si jabat muda, tahun 90 itu kayaknya gampang sekali itu dulu. Sesepuh-sesepuh, orang-orang tua kita itu dulu mengumpulkan uang itu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya proses pengumpulan modal, terkumpullah misalnya modal, terserah. Nanti kalau mau dijadikan ajang ini juga sebagai ajang pengumpulan modal, terserah. Atau ini pengumpulan sumbangan atau apalah namanya, terserah. Tapi saya yakin itu nanti akan berjalan dengan sendirinya Bang. Yayasan itu akan berlomba-lomba orang menyumbang kalau dilihat ada aktivitasnya. Abang misalnya kan punya PT. PT kalau abang itu saya lihat di profilnya perusahaannya kan besar. Ada di sana kewajiban CSR. Bolehlah, abang nanti sumbangnya ke Yayasan Toga Sijabat aja. Ada beberapa di sini pengusaha marga Sijabat, ya udah CSR-nya itu masukkan ke yayasan kita ini aja. Dijamin halal. Kita akan sumbang ini untuk kemanusiaan khususnya di Wonosobo. Jadi kalau masalah permodalan, entah kenapa, saya yakin marga Sijabat ini khusus yang ada di sini ya pengalaman rakyat kita ini aja. Tidak sulit kok cari uang walaupun ini lagi musim pandemi. Jadi saya pikir gitu Bang, terserah nanti Bang Sekjen mau ajang ini pun kita jadikan sebagai ajang pencanangan untuk modal dasar untuk yayasan, boleh, terserah tinggal digalang, tapi pun nanti tergantung ketua umum sama ketua dewan pembina, kurang lebih seperti itu Bang. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini belum dijawab. Belum. Saya mau ditanya moderator. Dari pertanyaan Abang Huda Jayut untuk masalah pemilihan pendiri yayasan ini,
Gimana arahan dari Bang Togar? Tadi masih belum dijawab. Kalau seperti saya katakan tadi, kalau kesiapan administrasi kita sudah siap, nama sudah, tinggal nama-nama yang sudah saya katakan tadi digadang-gadang oleh pengurus inti Toga Sijabat diberikan kepada panitia ad hoc. Panitia ad hoc membawanya itu kepada notaris dan itu akan diaktakan. Sudah sampai ke sana kalau persiapan administrasinya. Tapi yang perlu kita jelaskan di sini di dalam raker kita ini adalah semangatnya dulu, Bang. Karena apa jadinya yayasan ini dijadikan kalau semangatnya tidak ada. Itu juga. Tapi sebaliknya, kalau semangatnya ada, inilah hasil raker kita. Begitu mudahnya kok panitia itu mengumpulkan uang sampai Bang Jaihud pun jauh-jauh datang dari Medan nih kan. Kalau dia bukan Sijabat 24 karat, nggak bakalan datang di Bang Jaihud di kesini nih. Iya nggak Bang? Iya. Ya, terima kasih Bang Togar. Jadi pertanyaan dari Bang Uda Jaihud adalah dijawab oleh Bang Togar, itu akan menjadi bagian dari panitia Ahok melumuskan apakah berbentuk dari persohe atau gimana, tetap di momen ini, di acara ini Bang Togar menjelaskan esensi utama dari pembentukan yayasan. Tapi detail pelaksanaan implementasinya akan dilaksanakan oleh panitia Ahok, bukan begitu Bang? Ya. Dan akan kita selesaikan itu ke Kumham paling lambat seperti kata Sekjen Panitia tadi, Agustus. Bang. Itu memang kita sudah booking tempatnya ke sana. Oke, makasih Bang. Sekarang kita masuk ke session berikut dan terakhir dulu. Untuk pertanyaan ini, maksud saya supaya kita jangan terlalu melebar ke mana-mana, karena konsep dari pemaparan saat ini adalah bagaimana yayasan itu mendapat restu dari Amang Tua dan Amang Muda sekalian dulu. Itu dulu yang penting di pemaparan ini. Kita nggak terlalu banyak bahas tentang detail, tentang teknis implementasi, karena ini adalah konsep yang masih embrio dari yayasan tersebut. Kalau nanti suatu saat memang sudah terbentuk semua ya Bang ya, barulah pengurus akan menjelaskan secara rinci dan detail misi dan visi program kerja jangka pendek panjang, secara time schedule-nya, bagaimana mencapainya, bagaimana pelaksanaan, bagaimana pendanaan itu bisa akan terpenuhi. Nanti akan ada sesi di kesempatan yang indah berikutnya. Tapi di hari ini sekali lagi disampaikan adalah restu blessing dari Amang Tua dan Amang Muda sekalian bahwa yayasan akan merupakan anak kandung pertama panggoran dari Persaudaraan Pengumuman Toga Sijabat. Itu aja yang penting. Kalau selanjutnya mungkin bisa disampaikan dalam sesi yang berikutnya ya. Demikian dari kami. Ada mau tanya satu. Oh masih ya. Jadi nama saya Jalintar Sijabat. Ada kan rencana pembentukan yayasan. Sejauh ini kan kita udah punya tugu. Tugu itu mau ditaruh di mana? Karena harus ada yang memeliharanya. Ada yang kadang-kadang kita bikin ulang tahun tugu. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Apakah di bawah Pengumuman Toga Sijabat? Apakah di bawah yayasan? Dan itu kita ini nanti kan akan, anak-anak cucu kita akan ke seluruh dunia. Dan tugu itu potensial akan menjadi sumber pendapatan. Maka kedudukan tugu itu statusnya, pengelolanya harus dipertegas. Kalau enggak itu nantinya menjadi akan marga nasino gabi masalah menuangi. Oni on holak kami di soni moloro hamut sodang dot pakai bagi kamu, karena itu ada potensinya untuk menjadi sumber pendapatan. Dan itu harus dipertegas. Kalau di bawah organisasi berarti tugas Toga Sijabat Indonesia antara lain memelihara itu atau apapun namanya. Atau kalau mau dibikin di bawah yayasan, juga harus jelas. Kira-kira, enggak, ini mungkin belum bisa dijawab sekarang. Kira-kira idenya mau kemana gitu loh. Karena yang kita baru miliki kan baru tugu itu sebenarnya. Ada rencana mau Napatila ke sana,
Kalau ada retak di situ atau banyak rumput-rumput di situ, dia pemeliharanya yang nanggung mana? Apakah organisasi Toga Si Jabat Indonesia? Apakah Korwil Ambarita? Apa sektor Ambarita? Nah, itu harus dipertegas dan itu menurut saya penting untuk dilakukan pengaturan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Amang. Pertanyaan betul itu sebelum saya sampaikan juga ke Bang Togar, mungkin seperti tadi Amang bilang belum bisa dijawab secara pasti. Cuman saya mencoba memberikan analogi seperti berikut ini. Kekayaan negara semuanya dimiliki oleh pemerintah. Apapun juga sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tapi ada beberapa yang dilakukan boleh melakukan pengelolaan. Maksudnya contohnya seperti begini. Kementerian-kementerian itu punya gedung, punya kantor dan punya segala macam aset, itu mereka bukan pemilik. Pemiliknya tetap dikelola biasanya dalam Kementerian Keuangan ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kurang lebih. Nah begitu juga konsepnya mungkin, lagi-lagi saya sampaikan ini konsep yang berlaku umum, yaitu secara logikanya pasti pemiliknya adalah Penguatan Toga Si Jabat se-Indonesia atas tugu tersebut. Tapi pengelolaan dan pemeliharaan dan segala macam terkait bisa ditugaskan yayasan untuk melakukan pengelolaan. Jadi ada hal yang beda, pemilikan dan pengelolaan. Dan itu memang pasti akan dirumuskan secara jelas dan terperinci di dalam tupoksi dari yayasan itu nanti. Saya rasa itu tambahan dari Bang Togar. Ada pertanyaan lain? Lebar lagi aja, baru satu. Iya. Terima kasih. Selamat siang Tuhan Amang ganteng-ganteng semua. Alana Si Jabaton terkenal indah halakan itu dah ganteng-ganteng. Jadi saya mewakili daripada keluarga besar Jawak Indonesia sebagai sekjen yang diperintahkan oleh DPD Ketua AKBP Maruli Jawak. Saya sampai di sini mengikuti tadi dari awal dan sampailah di sesi ini. Nama saya sendiri Situa Kompani Saragi Eshut. Tuhamu Amang, molo perdana Si Jabaton kuat, kokoh, buktinya sudah ada. Tugu yang kuat, yaitu di Bonapasogit. Tetapi menandakan bahwa kekuatan tugu itu kan tidak mungkin kita cicipi itu tugu oleh peperan Si Jabat ini, termasuk kami Jawa yang ada di tanah Simalungun dan tanah Karo. Oleh karena itu, ide ini sangatlah kami dukung. Kenapa? Karena inilah satu-satunya tugu yang berjalan-jalan nantinya. Tugu yang kokoh itu berjalan-jalan kemana di peperan Si Jabat ini. Semua peperan Si Jabat bisa merasakan. Banyak contoh yang tidak kita tahu. Bahwa satu yayasan yang memberi bisa, mengambil tidak bisa, tetapi menyalurkannya dikelola oleh yang profesional. Itu nanti bermakna di generasi kita berikutnya. Jadi kami dari keluarga besar Jawa Indonesia mendukung ide-ide daripada yayasan ini, sehingga nanti terasalah tugu yang kokoh di Bonapasogit itu dirasakan oleh sesama kita yang masih sampai saat ini kurang beruntung. Terima kasih. Terima kasih adik kami Si Jawak atas doanya. Ya demikian paparan dari kami untuk mengenai Yayasan Bonapasogit Toga Si Jabat. Sekali lagi terima kasih dan mohon atas restu dan doanya semoga yayasan ini menjadi berguna bagi kita semua Si Jabat. Sebelumnya saya, Bapak udah kolonel kemana? Nah, berarti kita aja kalau saya tadi terpacu juga dengan GMTS. Aku jawab satu. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi yang mau dijawab oleh Pak Uda Togar. Iya, konsep yang dibuat oleh panitia ad hoc tentang tugu Toga Si Jabat yang saat ini di Ambarita, pasti memang itu memerlukan pemeliharaan dan renovasi, dan kalau cerita yayasan, kalau di dalam benaknya Bang Jaihud Si Jabat harus lebih indah dari yang kan gitu tuh.
Bila perlu kita jadikan itu minimal sama dengan Taj Mahal lah. Artinya dengan hanya melihat kuburan di Ambarita itu, oh ini si jabat. Tapi memang itu akan memerlukan satu sistem pendanaan yang berkala. Makanya kalau di panitia ad hoc yayasan ini, dengan segala hormat kepada PPTS, ini nanti akan menjadi secara berkala menjadi tanggung jawab yayasan. Demikian juga nanti dia akan mengelola situs-situs milik leluhur marga Sijabat yang ada. Kalau ada nanti situs-situs, kita nanti akan inventarisir. Kita akan inventarisir mana situs yang menjadi milik negara yang akan dikelola oleh yayasan, seperti kata moderator tadi, mana yang milik perorangan. Justru kita fokusnya adalah yang bisa dikelola oleh harus badan hukum. Kita nanti akan telah dari sisi peraturan perundang-undangannya. Ada satu lokasi tidak bisa dikelola oleh perorangan. Kita tetap menghormati saudara-saudara kita yang di Samosir. Tapi kalau ada satu lokasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dikelola oleh badan hukum, dalam hal ini yayasan, kita akan yayasanlah yang kami rekomendasikan untuk mengelola itu. Kemudian juga bukan karena ini adalah faktanya, marga Sijabat ini kan marga perantau. Ya demikian juga dengan saudara-saudara kami yang dari Jawak, apakah Ginting Jawak atau Sida Jawak yang dari Simalungun. Mana tahu misalnya kalian itu, nenek moyang kita di sana sudah membentuk sesuatu yang indah, yang sudah di kampung itu pun misalnya sudah menjadi cagar budaya. Nah, salah satu contoh yang aku kasih misalnya marga Munte misalnya di Kabanjahe. Di mana-mana nggak ada marga Munte di Kabanjahe, tapi di sana itu sampai ada namanya Kecamatan Munte. Seperti kami misalnya, tapi itu nanti tetap ditelaah. Sampai ada lumban gusar, lumban Sijabat di Sumbul. Nggak tahu di tempat yang lain ada namanya lumban Sijabat nggak? Di kampung kita di Sikalang, di Sumbul itu ada. Kalau memang itu menjadi satu alur sejarah, atau kita anggaplah bahasa kerennya menjadi situs sejarah, tersembungnya Sijabat dari Ambarita ke Tomok, ke Pangururan, lari ke Sidikalang, merantau ke Sidikalang, gara-gara opung saya, berani saya bilang lari kan, kalau opung teman-teman nggak berani saya. Merantau ke teman-teman yang lain, ini kan teman-teman ini kan umumnya generasi-generasi yang masih ada di, kalau saya lihat ini wajah-wajah Samosir semua ini. Iya kan, wajah Samosir nih saya lihat ini semua ini. Karena apa? Saya datang ke kampungnya Pak Haji, dia tetangga dengan perlindungan Sijabat, rumahnya masih ada di sana. Kalau kami enggak. Tapi artinya kalau memang ada sejarah dari marga Sijabat itu di Jawak, di Simalungun, ayo kita kelola. Itu kan kebanggaan bagi kita. Itu diambil alih yayasan, silakan, ayo. Sama juga misalnya kalau ada di Kabanjahe, saudara-saudara kita yang Ginting Jawak, kita kan belum pernah telusuri. Saya yakin mereka juga senang hati. Cuma itu tadi, mohon maaf teman-teman, pendekatan kita juga mungkin sudah harus pendekatan multi Batak. Sekali lagi saya katakan, pendekatan kita Yayasan Toga Sijabat ini pendekatan multi Batak. Karena apa? Kami ini sebenarnya 2/3 dari tubuh kami ini orang Pak-Pak. Jawak itu 95% itu Simalungun. Karo, itu makanya saya katakan pendekatan kita pun mungkin harus juga menjadi multi Batak. Abang saya Geden bukan dari Samosir, di Silalahi dia udah jadi kepala suku. Nggak tahu lagi dia itu Samosir, lebih nyaman dia di Silalahi abangnya. Iya. Jadi artinya kalau saya pun ini dalam yayasan ini juga nanti selain bicara personalia yang mumpuni, kita juga merekomendasi diakomodasilah juga teman-teman kita dari Pak-Pak, dari Simalungun maupun dari Karo, supaya ini semakin dinamis. Karena balik lagi, saya yakin itu Ginting Jawak di Kabanjahe sana pasti ada juga satu lambang kebanggaan di sana yang menunjukkan bahwa dia itu adalah marga Sijabat. Kalau kalian pergi ke Brastagi, persis di pojokan itu, siapa preman marga, ini tadi, kalau ini bukan karena Bang Jaihu,
Siapa preman terkenal di Kawan Jahe, di Perestagi, ya marga si Jabat. Kenapa? Ya itu tadi, dari terlepas pun, karena sejarahnya memang tidak bisa kita pungkiri. Berbahagialah teman-teman yang berasal dari Tomok. Ini bukan bicara membeda-bedakan ya. Karena apa? Kalian lain duluan melihat gereja kan. Gereja itu membuat kalian sekolah. Benar. Iya, ada yang dari Tomok gak di sini? Benar kan? Karena kalian bergereja duluan jadi Kristen, disekolahin sama pendeta, jadi sekolah. Kalau kami dulu merantau ke sini Kalang, mungkin juga ke Simalungun, mungkin juga ke Karo, adu dukun. Adu dukun memang. Jadi kalau kami memang itu tadi saya bilang, tahun 70 kami deklarasikan bahwa kami ini Kristen. Sebelumnya ya jagoan lah. Kan gitu, di kampung orang. Nah itu yang saya bilang, termasuk kalau yang kami rekomendasikan saudaraku Jawak adalah apa yang dilakukan, dibuat oleh nenek moyang kita itu di Jawak. Dan memang itu membawa nama bagus kepada marga si Jabat, itu juga akan menjadi bagian dari yayasan. Bukan hanya Tugu yang diambarita. Terima kasih. Oke. Karena ini udah terakhir penutup, saya minta tolong juga ke Bapak Uda Letkol. Bapak Uda, tolong untuk supaya kita nggak ngantuk, yel-yel itu, Bapak Uda. Nanti aja langsung ya. Oke, berarti kita tutup. Sekian dan terima kasih kepada orang tua dan nomor kalian.